Salah satu metode yang digunakan perusahaan untuk menganalisis dan mengidentifikasi posisi bisnis dalam pasar adalah Porter Five Force. Lalu apa itu Porter Five Force? Porter Five Force atau Competitive Force Model ditemukan dan dikembangkan oleh Michael E. Porter yang dituangkan dalam bukunya bertajuk Competitive Strategy, Technique for Analyzing Industry and Competitors yang dipublikasikan pada tahun 1980. Porter Five Force adalah sebuah metode yang menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan kompetitif dalam suatu industri yang dapat membantu dan menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Dalam model bisnis analisa Porter ini, analisis struktur industri dan strategi perusahaan didasarkan pada 5 faktor kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan pelanggan. Perusahaan yang menguntungkan bergantung erat dengan kemampuannya menarik minat pelanggan, memelihara langganan yang sudah ada, serta menjual dengan harga yang tinggi. Semakin banyak pelanggan, kekuatan perusahaan akan semakin besar, demikian pula sebaliknya. Harus disadari bahwa pelanggan memiliki kekuatan yang mampu mendorong harga produk atau jasa perusahaan menjadi lebih rendah. Kekuatan pelanggan ini terletak pada jumlahnya. Basis pelanggan yang besar tentu akan lebih kuat dalam mempengaruhi tingkat harga output menjadi lebih rendah. Lain halnya dengan basis pelanggan yang kecil. Perusahaan cenderung memiliki kekuatan untuk menetapkan harga yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan profitabilitas. Untuk menganalisis kekuatan pelanggan, perusahaan tentu harus mengetahui seberapa besar basis pelanggan yang dimilikinya. Tak hanya itu, perusahaan juga perlu mengetahui seberapa loyal pelanggan tersebut dalam membeli produknya dan kemungkinan untuk beralih ke produk pesaing. Dengan demikian, perusahaan bisa menganalisis kekuatan pelanggan dalam mendikte persyaratan terkait dengan harga produk perusahaan. Yang kedua adalah ancaman produk pengganti. Setiap perusahaan harus berhati-hati tidak hanya kepada para pesaing yang bermain dalam industri yang sama, tetapi juga dengan kehadiran perusahaan yang menciptakan produk pengganti atau produk substitusi. Produk pengganti yang dapat digunakan sebagai substitusi dari produk atau jasa perusahaan jelas merupakan sebuah ancaman. Zaman dulu, jika kita ingin mendengarkan sebuah musik, kita perlu membeli sebuah kaset yang kemudian pada masanya digantikan oleh CD dan DVD. Tapi lihat, pada era saat ini, kita bisa mendengarkannya lewat YouTube atau platform lainnya seperti Spotify ataupun Joox. Semakin banyak barang dan jasa pengganti di bidang yang sama, semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk mengendalikan harga yang berakibat kepada semakin rendah tingkat keuntungan perusahaan. Yang ketiga adalah ancaman pendatang baru. Dunia bisnis bergerak secara dinamis. Ada yang gagal dan tersingkir dari persaingan, namun selalu ada pemain baru yang turut menyemarakan dunia bisnis. Perusahaan harus bijak dalam menghadapi pendatang baru dalam bisnis. Tak hanya itu, jangan pernah meremehkan mereka. Pendatang baru bisa jadi memiliki pengalaman yang masih minim dan terbatas, namun tidak tertutup kemungkinan mereka juga unggul dalam hal lain seperti kualitas produk, manajemen yang handal, strategi pemasaran yang jitu, dan lain sebagainya. Dengan begitu, pendatang baru ini juga bisa menjadi pesaing yang efektif yang memasuki pasar perusahaan hanya dengan sedikit modal dan usaha. Hal ini jelas bahwa hadirnya pendatang baru merupakan suatu ancaman bagi profitabilitas perusahaan. Yang keempat adalah kekuatan pemasok. Bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tentu tak terlepas dari input barang atau jasa sebagai bahan baku untuk proses produksi. Oleh sebab itu, keberadaan pemasok sangatlah penting dan mempengaruhi kekuatan kompetitif perusahaan. Pengadaan pasokan input barang atau jasa jelas akan berpengaruh pada biaya produksi.
Semakin mahal input, biaya produksi akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu, penting bagi perusahaan untuk menganalisis kekuatan pemasok agar dapat bertahan bahkan memenangkan persaingan bisnis. Yang kelima adalah persaingan yang kompetitif. Persaingan antar perusahaan saingan atau rival among existing firm biasanya merupakan kekuatan terbesar dalam 5 kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan oleh perusahaan dapat berhasil jika ia memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan strategi yang dijalankan oleh perusahaan pesaingnya. Perubahan strategi oleh suatu perusahaan mungkin akan mendapat serangan balasan, seperti menurunkan harga, meningkatkan kualitas, penambahan fitur, penyediaan layanan, memperpanjang garansi, dan meningkatkan iklan. Perseteruan di antara perusahaan yang bersaing cenderung meningkat kalau jumlah pesaingnya bertambah, karena perusahaan yang bersaing menjadi setara dalam ukuran dan kemampuan. Permintaan produk industri menurun dan potongan harga menjadi lebih biasa. Strategi yang dijalankan oleh suatu perusahaan dapat berhasil hanya sejauh bahwa strategi itu menyediakan keunggulan bersaing atas strategi yang dijalankan oleh perusahaan pesaingnya. Sekian penjelasan saya mengenai model 5 Force. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.